muda yang memang menginginkan gimana ya caranya biar Muslim Indonesia itu benar-benar cinta Al-Quran, benar-benar dekat dengan Al-Quran. Jadi minimal baca aja dulu, kan setelah baca nanti tahapan-tahapan selanjutnya seperti belajar memahami terjemahannya atau kemudian belajar memahami tentang tadabbur. Halo Sobat Link, kembali lagi dengan program Ngobrol Santai bersama saya Nandarika. Nah, kemarin kalau sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol tentang Promes dengan Bapak Dedi. Sekarang siang ini saya kedatangan tamu dari salah satu komunitas, yaitu komunitas One Day One Juz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Risma. Dengan siapa nih Kak? Kalau boleh tahu? Saya boleh panggil Kak Ella. Kak Ella, oke. Iya. Kak Ella, ya, seumuran kita. Oh, iya. Kak Ella ini di Odos Bogor maksudnya ya. Odos ini sebagai apa sih Kak? Jadi Odos itu kan memiliki kepengurusan dari mulai tingkat pusat, kemudian ada tingkat wilayah, ada juga tingkat daerah. Nah, kebetulan saya sebagai ketua di tingkat daerah, nama istilahnya Dewan Pengurus Area. Jadi daerah itu istilahnya kalau di Odos itu area ya. Ya, saya di Kota Bogor kebetulan. Oke Kak, jadi gini Kak, Odos itu kan pasti kita tahu dong ya, Sobat Lin juga tahu Odos itu sudah terkenal di Indonesia maupun mancanegara nih Kak. Ya, insya Allah. Ya. Boleh nggak Kak, aku pengen tanya-tanya nih tentang Odos sendiri itu seperti apa gitu. Boleh. Oke. Nah, Odos di Bogor sendiri itu gimana Kak? Maksudnya anggotanya udah berapa banyak? Ya, jadi kebetulan tugas dari Dewan Pengurus Area ini adalah untuk menghandle kegiatan-kegiatan offline. Karena sebenarnya untuk kegiatan online-nya, Odos itu kan anggota komunitasnya itu adalah boleh siapa saja, boleh di mana saja, yang penting mereka istiqomah untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz gitu ya. Nah, itu dilakukannya secara online, jadi hanya via WhatsApp gitu, dan biasanya itu kan terdiri dari satu grup ya. Jadi kalau kita beraktivitasnya itu di dalam grup, jadi satu grup jumlahnya ada 30 orang. Kemudian 30 orang tersebut yang ada di dalam grup tersebut setiap harinya menyampaikan laporan. Contoh misalkan saya sudah kholas hari ini atau sudah menyelesaikan satu juz hari ini. Nah, kemudian laporan ke grupnya. Nah, kalau untuk kepengurusan atau DPA tadi yang disebut ya, termasuk saya sebagai ketuanya tadi di Kota Bogor itu mengurusi atau memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan offline-nya. Tadi kan disinggung secara online nih Kak. Nah, itu anggotanya umum atau bagaimana? Iya, anggota Odos itu umum ya. Yang penting beragama Islam tentu ya. Beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Komitmen mau istiqomah membaca Al-Quran satu hari satu juz. Gitu, ya. Tapi Kak, kalau misalkan mereka nggak sampai satu juz nggak masalah atau komitmennya seperti itu? Ya, yang pertama komitmennya itu. Tapi sekarang Odos sudah memiliki banyak program ya. Jadi nggak cuma yang satu juz aja. Jadi boleh nanti kalau misalkan mau daftar ke Odos itu boleh memilih mau program yang mana. Ada program yang Odol Kids untuk anak-anak. Ada juga anak-anak. Iya. Kemudian one half juz, jadi satu hari setengah juz. Itu ada. Kemudian yang satu lagi star. Jadi kalau yang star ini
bacanya itu minimal 1 hari 1 ayat, maksimal nggak terbatas. Gitu. Nah kemudian yang satu lagi yaitu program 1 hari 1 juz gitu. Jadi kalau mau ikut boleh ambil yang mana dulu, misalkan mau belajar dulu. Berarti ada tingkatannya ya, gitu. Bisa. Kalau misalkan kita ngerasa belum mampu 1 juz gitu, kok kayaknya berat ya 1 juz gitu, itu boleh dicoba dulu dengan ambil yang start misalkan. Masya Allah, pemudah banget ya. Iya, gampang banget. Jadi kalau misalkan ya itu mempermudah semuanya, karena memang banyak juga yang keluhan yang seperti tadi Kak Risnan sebut, kalau belum bisa gimana, kalau belum bisa 1 juz gitu. Makanya kami membuat program-program atau Odoj membuat program-program yang tadi itu. Sebelum kita jauh nih Kak, nah Odoj sendiri itu udah berapa lama sih Kak didirikannya? Ya, baik. Jadi Odoj itu berdiri kurang lebih tahun 2013 ya. Jadi sudah hampir berapa tahun ya? ke-8. Masya Allah ya, tahun Jadi tahun ini tuh udah tahun ke-8, diinisiasi oleh beberapa anak muda. Iya, anak muda yang memang menginginkan gimana ya caranya biar Muslim Indonesia itu benar-benar cinta Al-Quran, benar-benar dekat dengan Al-Quran. Jadi minimal baca aja dulu, kan setelah baca nanti tahapan-tahapan selanjutnya seperti belajar memahami terjemahannya, atau kemudian belajar memahami tentang tadaburnya dan lain-lain, yaitu kelanjutannya. Yang penting baca aja dulu. Nah jadi berawal dari situ ya, anak muda tersebut mempunyai mimpi seperti itu. Nah, selain Kota Bogor nih Kak, itu Odoj itu mana aja sih Kak? Salah satunya kota mana gitu? Iya, tadi kan di awal Kak Risnan sudah menyebutkan ya bahwa Odoj itu bukan hanya di Indonesia, betul. tapi ada juga di mancanegara gitu. Ya memang sih member-membernya atau anggota-anggotanya memang orang Indonesia kebanyakan, hanya mereka yang tinggal di luar negeri gitu. Iya. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri itu hampir di semua provinsi sudah ada. Ya, sudah ada. Kemudian Jawa Barat tentunya, Jawa Barat pun sudah ya. Jadi seluruh Indonesia. Nah kalau untuk kepengurusannya yang tadi di awal sudah saya sebutkan, per wilayahnya, kemudian per areanya gitu. Kebetulan di Jawa Barat sendiri, karena Bogor kan masuk ke Jawa Barat ya. Betul. Itu di Kabupaten Bogor ada kepengurusannya sendiri, di Kota Bogor juga ada kepengurusannya sendiri. Berarti kalau begitu ada kemungkinan bisa offline juga nggak sih Kak kalau Odoj itu? Atau mungkin kayak salah satunya kemarin tuh saya lihat itu tuh ada orang yang ngaji di jalanan. Akan ada seperti itu nggak sih programnya? Kayak misalkan kita mengaji untuk mengajak masyarakat yang ada di sekitar, atau bagaimana Kak? Iya, tentu Kak. Karena itu termasuk salah satu program yang memang sudah lama juga di Odoj gitu. Jadi, nah itu fungsinya kepengurusan setiap daerah atau setiap wilayah. Jadi untuk membuat wadah silaturahmi. Jadi contoh ya, di Kota Bogor ini kan Odojernya banyak. Kemudian membernya banyak juga. Awalnya kan belum saling kenal, bahwa mereka itu ternyata saya juga Odoj loh misalkan. Oh ternyata ini juga Odoj, jadi banyak lah. Nah kita sering melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya silaturahmi. Dan seperti yang tadi Kak Risnan bilang, yang ngaji-ngaji di jalan itu memang salah satu program dari kami. Namanya ngaos ya, ngaji on the street. Nah, jadi ngaji itu di jalan. Jadi teman-teman Sobat Link, ternyata di kegiatan yang Odoj salah satunya ada tadi ngaos gitu. Nah, ngaos sendiri itu dilakukannya berapa tahun sekali? Berapa bulan sekali? Ya. Kalau untuk Kota Bogor sendiri, karena ngaos ini memang sudah menjadi program dari pusat, jadi ya dilakukan kontinu setiap 1 bulan 1 kali. Cuman memang ketika kemarin kan kita pandemi, jadi nggak boleh kumpul-kumpul, apalagi di Kota Bogor ya yang yang termasuk paling inilah gitu ya. Paling levelnya mungkin udah tingkat tinggi kan ya. Palingnya udah paling merah banget gitu ya. Itu ada gantinya. Jadi namanya mabar. Jadi mabar itu apa ya Kak? Kalau boleh tahu? Jadi ngajinya kita baca Al-Qur'annya bareng-bareng sama seperti ngaos. Kalau biasa kan kita di luar, ini melalui
Zoom. Oh, jadi untuk mengganti kegiatan yang Iya. sebelumnya biasa kita ngaos gitu ya, Betul. jadinya kita online juga Betul, gitu. Kak. Nah, terus Kak, untuk di anggota sendiri di Bogor tuh udah berapa banyak sih Kak? Kalau di grup yang kita miliki ya, kepengurusan miliki yang memang sudah tercatat di kami itu ya, hampir 500-an mungkin lebih ya, karena 500 orang Kak? iya, Masya karena kan Allah. apa namanya, tapi mungkin lebih juga ya, karena banyak juga. Jadi kita memiliki sebuah grup WhatsApp yang memang isinya itu Odojer Kota Bogor gitu. Pasti nggak semuanya ikut di grup itu gitu. Memang itu hanya grup untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu kan. Apa namanya, ada juga kan pasti yang tidak masuk gitu. Tadi Kakak nyinggung Odojer. Odojer itu apa sih Kak? Ya, Odojer itu adalah sebutan untuk member Odoj. Oh, Odojer gitu ya. Iya. Oke, kayak Jadi namanya Odojer. dia agak keren dikit ya. Oke deh, terus salah satunya tadi kan salah satu kegiatan dari Odos itu sendiri kan Kak. Terus kegiatan apa lagi sih Kak yang ada di Odos itu? Ya, ada ini kalau dari di offline ya. Kalau Ya. offline tadi kan ngaos setiap 1 bulan 1 kali. Oke. Kemudian ada kalkulus. Kalkulus apa itu Namanya Kak? kalkulus, itu kajian ala Ustadz. Kalau itu membedah surah-surah yang ada di dalam Al-Quran dan dilakukan secara tematik gitu. Jadi kita punya semacam silabusnya, dikasih silabusnya dari kepengurusan pusat. Nah, kemudian kita mengadakan program tersebut di daerah-daerah. Biasanya kita mengadakannya itu bekerja sama dengan masjid-masjid, dengan DKM masjid yang ada di Kota Bogor. Itu dilakukan berapa bulan? 1 bulan sekali. Oh, sama kayak ngawas. Sama, iya. Jadi setiap bulannya Odos itu punya kegiatan gitu ya. Iya. Nah, kemudian selain itu sih, selain program yang wajib ya, yang wajib harus setiap area lakukan gitu ya, kepengurusan area lakukan, ada juga program-program yang memang dibuat oleh intern gitu. Oke. Seperti yang sudah dilakukan, misalkan lomba tahfiz, kita bisa bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga lain. Masya Allah, banyak banget ya kegiatan Odojes. Jadi selain kita ngaji di Wandu juga, terus kita juga bersilaturahmi dengan masyarakat mungkin ya, Iya, gitu. iya. Jadi itu adalah salah satu upaya kami memperkenalkan komunitas ini kepada masyarakat. Karena ya pasti ada juga kan yang belum tahu, yang sebenarnya mereka pengen istiqomah ngaji 1 hari 1 juz, tapi mereka tidak menemukan wadah gitu. Nah, siapa tahu dengan kita membuat program-program atau acara-acara, nanti ini nih yang saya cari gitu. Mungkin salah satu contohnya dengan acara ini ya, bisa saja gitu kan, teman-teman di luar, oh ternyata ada ya, wah boleh nih gitu. Tujuannya Mungkin kesana. ada beberapa bagian orang yang ingin membelajar Al-Quran, tapi mereka kayak kalau sendiri gimana ya, mendingan kita ikut komunitas One Day One Juz begitu Sobat Link. Oke deh, nah kegiatan dekat-dekat ini apa sih Kak? Untuk kegiatan Ramadan ini alhamdulillah ya ada beberapa. Salah satunya adalah tadarus. Kita bekerja sama dengan One Day One Juz, bekerja sama dengan salah satu lembaga. Kemudian ada santunan ini program dari kepengurusan Pemprov atau kepengurusan wilayah. Itu santunan untuk 10.000 anak yatim duafa, namanya Sebaraya. Dan kebetulan di Kota Bogor sendiri kita ikut sumbangsi menyemarakan program Sebaraya ini dengan menyantuni 100 anak yatim duafa. Ya, insya Allah dilakukan dari mulai tanggal 20 Ramadan ke sana gitu, karena kita menentukan beberapa titik gitu. Jadi tidak dilaksanakan di satu tempat, tapi titiknya itu ada di beberapa tempat gitu. Kita mengambil dari satu tempat berapa anak, dari satu tempat berapa anak, seperti itu. Masya Allah, itu dengan waktu-waktu dekat ini. Jadi buat temen-temen nih, buat sobat Link yang ada di rumah mau ikut santunan, boleh ya Kak ya? Boleh. Nah Kak, kegiatan puasa ini nih ya, itu selain dari tadi kita tadarusan, ada lagi kegiatan lain Kak?
sementara sih baru. Mungkin buka bersama sama anggota lain Kak? Oh iya, kalau buka bersama itu biasanya memang kita rutin ya melaksanakan sebelum pandemik, tapi itu jadi dengan sesama odojer gitu, odojer di apa namanya di Kota Bogor gitu, kita mengadakan buka bersama di mana gitu sambil bagi-bagi takjil gitu kan. Ya tapi untuk karena masih terbatas ya Kak ya untuk sekarang gitu masih. Jadi kami belum berani apa namanya mengadakan untuk acara buka bersama gitu ya. Paling untuk besok tanggal 24 April itu ada kegiatan juga ya. Iya, jadi Odoj sebagai support dari Bina Nisa Center. Itu yang akan mengadakan acara ngaji bersama di Lawang Salapan atau di dekat Tugu Kujang. Ya, jam berapa itu Kak? Itu pagi, jam 7 pagi tanggal 24, jam 7 pagi sampai dengan selesai. Ya, jadi untuk siapa saja ya kalau ini silakan mau order atau tayang hari besok ya, tayang hari ini. Iya. Ya betul ya, tapi kalau sudah terlewat ya berarti nantikan program-program order selanjutnya. Oke Kak, selain itu kan One Day Budget ini online ya kebanyakan. Ada nggak sih Kak kayak kita pertemuan dengan seluruh anggota di Indonesia gitu? Ada nggak sih? Ada, tapi biasanya itu adalah diadakan oleh pengurus pusat. Gitu. Dalam acara apa itu? Untuk yang pertama ya dulu tahun 2014 itu pas grand launching Odoj itu di Masjid Istiqlal itu yang hadir hampir 50.000. Masya Allah, dan itu ya Odojer ya datang dari berbagai daerah. Dan setiap tahun pasti akan ada acara-acara yang event ya, ada event-event seperti Olimpiade Pecinta Quran, itu biasanya mengumpulkan para odojer yang ingin ketemu gitu ya, ingin silaturahim gitu. Seperti itu. Terus Kak, buat teman-teman nih Sobat Link juga yang tertarik itu ada nggak sih Instagram Odoj Bogor? Mungkin untuk Odoj Bogor mau ikut gimana Kak caranya untuk daftar ikut Odoj? Silakan. Ya. Khusus untuk Odoj Bogor ya, kita memiliki beberapa akun sosial media, ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada YouTube juga. Apa namanya nanti lihat nanti di bawah ini ya. Ya itu ya, boleh diikuti. Jadi nanti setiap kegiatan yang akan diadakan atau yang sudah diadakan oleh One Day Budget Kota Bogor itu biasanya di-share di akun sosial media. Oke deh. Nah, sobat-sobat Link, kita udah tahu nih informasi tentang One Day Budget gimana, terutama di Bogor buat teman-teman yang mau mengikuti atau mau daftar Odozer ya, bukan? Yeah. Daftar Odoj. Kalau udah daftar nanti jadi odojer. Nah, itu dia. Nanti bisa kontak aja di bawah ini. Iya, jadi nanti silakan di bawah sini ada link yang langsung bisa daftar. Oke. Ya. Tidak lebih dari 1 menit untuk mendaftar, nanti akan langsung kami follow up, kemudian nanti akan langsung terdaftar menjadi anggota Odoj. Kalau begitu, Kak Ella terima kasih banyak udah mampir. Sama-sama Kak. Kapan-kapan saya ikut ke Odoj boleh? Boleh sekali tentu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like juga. Saya Rista Nandarika. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya sama-sama Kak.